Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Lukas Narko Seribu. Di sini aku mau ngebahas tentang tema ke-13, yaitu tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita ke video ini. Tema ke-13, yaitu tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Di slide pertama ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan, hubungan antara kompetensi dan kemampuan dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Itu adalah kapabilitas kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kedua, kapabilitas kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku. Itu adalah kapabilitas kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga, kompetensi ditunjukkan kinerja minimal baik, yaitu adalah kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Di slide kedua ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya, dalam kurung peserta didik yang tutup kurung. Selanjutnya, pihak kedua adalah penyelenggara diklat di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Yang ketiga, pihak ketiga yaitu penggunaan lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sebagai kebutuhan lapangan kerja. Di slide ketiga ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar peserta diklat dan ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran, pendesain pembelajar perlu membuat alat pengukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat diukur sesuatu yang seharusnya diukur. Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu ada 2 tahap. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dan dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan pada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, mengikuti tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien atau motivasi, penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri
sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Kelima, atau yang terakhir, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga pendidikan dan mengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga pendidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pemimpin satuan pendidikan, mendapat keleluasan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan pada tema kali ini. Ditunggu video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.